nyambung ke kelurahan ini, nyambung ke kelurahan ini dari pusat ya, nyambung. Padahal kelurahan ini sama sini dekat. Harusnya bisa punya pilihan sambungan kan, ke sini sama ke sini terus ini bisa nyambung juga. Nanti kalau salah satu putus dia bisa otomatis bisa berubah. Nggak sampai situ ilmunya ternyata. Dia statik. Jadi besok itu akhirnya gue kepaksa ngajarin, lu sebenarnya bisa bikin supaya itu. Jadi kalau ada yang putus, nanti otomatis pindah tuh sambungannya. Nah itu butuh ilmu tuh. Jadi ilmu yang itunya belum nyampe. Tapi ini kebetulan ya kemarin kita urusan apa ya kemarin tuh? Interferensi. Ini wifi ada interferensi itu solusinya gimana? Nah kebetulan salah satu anak baru yang ikut masuk ke Kominfo ini baru dia minta ke saya, Wano bisa ajarin yang ini kagak? Nggak diajarin di kampus-kampus soalnya kayak gitu. Jadi supaya kita bisa punya sambungan yang bisa dynamic kayak gitu, nggak diajarin di kampus. Parah. Republik ini parah. Dosennya juga belon-belon ya. Ya udah, paksa. Besok gua harus ngajarin yang gitu. Kalau yang tua-tua cuma mikir gimana nyambung. Kalau yang udah baru, yang masih muda masuk, mulai berpikir yang itu tadi. Gimana caranya dengan sambungan ini kita bisa punya redundan gitu. Kalau yang ini tewas, soalnya tewasnya parah. Sering kena petir, jebol. Parah. Terus udah gitu mereka, nih banyak yang kena petir. Ya udah buat gua aja kalau mau kasih ke gue. Gue rubah soalnya. Kalau gitu ajarin gua dong buat rubah. Setan tuh. Dasar. Jadi teknik hackingnya kayak gitu sih. Semua itu kan urusannya hacker semua sih sebenarnya. Cuman hackernya hacker gitu ya. Bukan. Lu pada mikirnya hackernya kan perang dulu ya. Enggak. Hackernya bisa sampai bisa bikin seluler lah, bikin apa. Hackernya putih banget. Ini aja yang bikin e-learning ini kita bikin sendiri servernya. Ya, karena ada Ono ya. Bikin. Udah gitu Ono kan kurang ajar banget kan. Mau nggak gue negoin supaya vendor-vendor pada minterin rakyat Tangsel gue bilang. Bisa. Mulai gue ngomong Huawei, Gigabyte, Wikipedia, bantuin dia, lu pinterin dia. Oke, langsung oke semua. Jadi akan turun itu buat pinterin. Nah, yang jadi masalah ini yang ada di sini kan anak SMA, SMK, ya mungkin ada mahasiswa sedikit ya, sama orang-orang yang PHK. Jadi itu yang mau dipinterin semua. Jadi kita gerakannya kayak gitu sih. Nah itu Kominfo lain nggak nyampe situ. Kalau yang tadi Kang Ono dengan cerita-cerita alat dari luar, dari Israel atau dari mana itu pernah kesebut namanya nggak? Waduh, kesebut cuman gue lupa, harus searching lagi. Kalau gue kan biasanya, yang gue ingat kan cuman fungsinya buat nyadap, fungsinya buat ini. Nama alatnya, soalnya bahasanya bahasa sono, namanya nama sono nggak ingat langsung. Fungsinya buat kayak gitu-gituan sih. Harga M, puluhan ratusan gitu lah ya Kang ya. Kebanyakan puluhan sih, ratusan jarang. Cuman kalau lu buat bikin sakit hati aja. Pernah lihat pengadaan barang? Pernah. Speknya banyak kan ya? Iya. Speknya banyak. Dengan harga mungkin cuma 10 juta, speknya banyak kan? Prosesornya apa semua banyak kan? Ini harganya belasan M, speknya cuma satu paragraf dikit. Sakit hati gue. Sialan loh. Ini barang speknya cuma kayak gitu doang, minta ditabokin. Cuman kan kalau pengadaan barang itu kalau dari sisi pemerintahnya kan nggak ada merek, makanya saya nggak tahu mereknya. Yang ada spek. Spek kan kadang-kadang di drive sama vendor sih ya. Jadi kata vendor speknya gini gitu, mereknya nggak dikeluarin kan. Terus mereka kadang-kadang suka nanya ke saya kan, Kono ini gimana nih? Ya harga berapa? Segini, sialan lu. Konsul semua ke Kang Ono kan.
ngobrol gitu. Ngobrol, nggak konsul banget sih, ngobrol aja. Tapi biasanya kalau yang alat-alat kayak gitu spesifikasinya beda dan khusus gitu ya. Ya masing-masing alat kan punya spek masing-masing lah. Ya misalnya gini, kalau laptop kan pasti ada layarnya berapa, kecepatannya berapa. Kalau alat kayak gitu misalnya kayak tadi yang buat Kominfo, buat analisa media sosial, ya kan nggak ada layar di situ. Misalnya speknya adalah dia mampu ngambil berapa berita per detik kayak gitu-gitu, speknya lain. Beda spek banget udah. Jadi speknya lain sama sekali. Berarti Pakainya per user kali ya, speknya berapa user gitu ya. Enggak, kalau yang ini yang di Kominfo kan kebetulan bikin orang Indonesia ya. Jadi bukan user dia. Lebih kemampuannya misalnya dia mampu buat analisa berapa media sosial. Misalnya Twitter, Facebook apa-apa. Untuk Twitter dia bisa ngambil berapa banyak tweet per detik apa kayak gitu-gitu. kalau yang canggih yang puluhan M tadi pakai user ya berarti? Enggak Juga. Yang puluhan M yang tadi, yang ini ya. Ini kan buat ini juga, soalnya buat urusan teroris. Bukan user. Beda. Lu mah mikir komputer. Beda. Nah, yang tadi harus diperbarui tiap tahun lisensinya. Itu lisensi aplikasi, bukan user. Kalau udah kayak gitu, mereka nggak mikir user sih biasanya. Pokoknya lu beli sistem, jadi udah sistem ya, usernya berapa ya serah sistem, nanti lisensi sistemnya. Saya pikir harus ada, cuman dikasih berapa user gitu terus masuk. Tapi nggak tahu ya kalau yang Israel mungkin user kali ada kali ya, nggak tahu. Soalnya waktu itu perasaan bukan user sih. Kalau yang Indonesia punya itu bukan user sama sekali, nggak ada batasan user. Karena dia juga bikinnya kan pakai open source segala macam. Oh, yang Indonesia punya tadi ya? Tapi udah tinggal pakai, jadi udah ada dashboardnya buat Kominfonya, tinggal masukin keyword, nanti langsung dapetin jawabannya. Tapi udah gitu kan ini bisa dipakai sama semua kementerian lembaga. Kalau ada yang butuh apa bisa ke Kominfo, bisa masukin keyword keluar. Tapi bukan buat situs porno aja, buat apa aja juga bisa sih. Dan ini mereka juga, jadi bukan hanya aplikasi ya, dan mereka juga ngoperasi data center buat, kan kita harus monitoring media sosial, jadi konsekuensinya dia nyimpan data media sosial disimpan di data center itu. Ada data center gede. Dan itu servernya di kerangkeng, ada jerujinya, jadi nggak bisa secara fisik masuk, nggak bisa. Itu di Kominfo? Nggak di Kominfo, data centernya bukan di Kominfo. Cuman gue nggak bisa ngomong. Tapi di Indonesia aja khawatir. Jadi mereka punya data center, ada data centernya di fisik di jeruji. Ya. So, kalau yang alat canggih tadi kan kemungkinan nggak bisa ditemuin di LPSC atau LKPP ya? Nggak kan, itu biasanya nggak. Kita bisa nggak? Bagaimana cara kita melacak pengadaan itu? Kalau TNI kayaknya nggak, susah deh. TNI memang bisa dilacak. Enggak. Kalau- Pengadaannya ada, Pengadaannya ada. ada. Tapi alat ini Soalnya nggak semua, kalau ngobrol sama teman-teman LKPP, nggak semua pengadaan lewat LKPP soalnya. iya betul. Kalau yang udah sensitif kayak gini kayaknya enggak deh. Apalagi punya aparat, kemungkinan nggak akan masuk deh. Karena udah kayak istimewa banget gitu. Kalau bisa lawan nggak tahu kita punya apa. Tapi kan kekhawatiran masyarakat sipil alat itu digunakan untuk Ya itu tergantung akhlak sih. Asli. iya. Tapi ada Kang Ono ada kekhawatiran nggak alat-alat yang dibeli itu, Nah. yang canggih itu, ada digunakan kepentingan 2024 misalnya? Ya, kita Bukan khawatir, udah pasti dipakai sih. pasti dipakai. Iyalah. Ya pasti dipakai lah. Ya, ini kita punya alat, orangnya pinter-pinter, jago-jago. Nah terus kan tinggal Mas, Perintah. bukan ya kadang-kadang bukan perintah juga, cuman Mas, si ini kondisinya kayak gimana di sana, kondisinya gini. Misalnya gini, yang Kominfo aja, ya. Kominfo kan bisa ngelihat kondisi pertempuran di media sosial dong. Iya. Ya kan tinggal minta aja, kira-kira apa
kontestan atau apa sih, oposisi yang di sana ngomong apa aja sih. Kan kita untuk melakukan gerakan kan kita harus tahu lawannya ngomong apa supaya kita bisa siap-siap gitu. Iya. Jadi bukan buat nyadap gitu ya, bukan. Kalau yang jelas banget yang Kominfo itu kan buat melihat postingan di media sosial kita lawan siapa. Jadi pertempurannya siapa lawan siapa. Kelompok ini siapa aja, ngomongnya apa aja, keluar semua. Dan itu kan bisa diminta dari kantor staf presiden, dari mana kan bisa minta. Apa? Kan buat ngelihat kondisi Republik ya, belum tentu kan dia nggak akan ngomong buat 2024. Itu masih yang alat dari Indonesia ya. Sebenarnya semua maksudnya- juga bisa kayak gitu sih Nggak, bentuknya. maksudnya yang alat dari luar kan, yang dari Israel tadi kan lebih canggih dan bisa di Kalau itu udah lebih pinpoint ke bisa perorangan, gerakannya bisa. Cuman gue nggak tahu kalau itu ya secara ini bisa aja diminta sih. Cuman keperluannya apa ya? Kalau dia punya musuh personal mungkin dia akan pakai yang itu. Tapi yang ini, yang Kominfo ini emang banyak dipakai orang itu. Soalnya kan emang kebutuhannya lebih ke arah perang ini ya. Iya. Perang apa sih? Partai ini geraknya emang apa sih? terus Kominfo-nya Nasdem lagi. Enggak. Oh iya sini Nasdem ya. Makanya Nasdem buat data center. Oh gitu. Iya, Oh, iya, towernya itu kan tower Nasdem tower mana? yang di daerah Gue Tamrin nggak ya? tahu, gue nggak ikut. Tamrin ya? Iya Tamrin, baru diresmikan, yang resmiin Jokowi. Nasdem. Nasdem Punya bikin tower. Iya. tower data center. Ininya kan dia Gue punya nggak ikutan, nggak tahu. perusahaan minyak sama Perusahaan China minyak? kan. Oh. Kan kerjasama, terus dia bikin di Oh. dekat FX itu loh. Oh, ya Dekat udahlah. FX apa? Gue nggak ikutan. Di dalamnya Di di dalamnya itu Gue biasa ke kampung-kampung doang, gue nggak ikutan di sini. Digerakkan dong Kang yang di kampung-kampung biar 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 Gerakin apa? biar radikal. Yang punya data center. Oh ada kayak gitu kan? Ada. Lu mah ngikutin yang gituan semua, gue kagak. Waktu peresmian itu kan, Nggak tahu gue. oh, itu di- intinya pengennya sih Nasdem memonitoring seluruh aktivitas emang manusia bisa termasuk sih. itu. Kalau dengan kemampuan yang ada di Kominfo itu dia bisa. Gampang sih. Kemungkinan partai yang pintar kan Nasdem. Yang- Kalau saya cenderungnya gini sih, pola yang saya pakai ya. Ini semua ilmunya free sebenarnya. Bisa diambil di internet dan saya juga ngasih kuliah ini free. Maksudnya, gue kan kuliah tentang ini big data, data science segala macam. Dan kalau gue ngasih kuliah, gue ada Zoom sama mahasiswa, tapi langsung live streaming ke internet juga. Jadi semua orang bisa ikut kuliah ono di live streaming free. Jadi kalau cara saya sih, lu mau kayak gitu silahkan, tapi bangsa ini kalau mau kayak gitu juga bisa, itu ilmunya free kok, asli free, gampang, asli gampang. Jadi cara mindsetnya jangan mindsetnya yang bisa hanya yang kaya aja, enggak, secara ilmu mah sebenarnya murah, gratis, open source, Iya. itu semua bisa. Makanya cenderung gaya saya adalah bikin ilmu ini dibikin free supaya semua orang jadi pinter kan. Perang lah situ semua orang pinter. Kalau yang menang yang kaya nggak lucu. Kalau saya lebih suka yang menang yang pinter. Ini teknik perang yang gue pakai nih, teknik perang gue pakai ya. Gue orangnya jahat sih dari dulu sih. Ini waktu SMA ya, waktu SMA. Pertanyaan waktu SMA. Ujian bocor nggak? Ya, Ujian bocor ya? Yang lu kerjain kalau ujian bocor gimana? ikutin. Lu catat ya? Nah, 1A, 2B gitu ya. Jadi waktu itu kejadiannya si Violeta tuh kakaknya Vicky Burki. Saya sekelas sama dia. Pagi-pagi, no, bocor. Nih, anjing bilang bocor. Sakit hati kan saya. Gua udah belajar bocor. Yang saya kerjain apa tau nggak? Pinjam, gua pinjam. Gua ke depan nih, masih guru belum masuk ya. Tes belum mulai. Gua ambil ke depan, gua tulis papan tulis 1A, 2B, semuanya gua tulis. Makasih, gua balikin. Ya, datang guru nih kan. Terus ngisi kan? Gue cuma ngecek doang 1A, 2B aja. Bener ini bocornya. Jadi yang saya kerjain cuma nulis nama, kelas, tanda tangan, langsung saya ke depan, balikin ke gurunya, saya keluar gue.
itunya nggak dihapus sama gurunya. Sudah itu baru dia sadar. Gurunya sadar sesudah udah agak lama gitu baru sadar. Wih, ini bocoran. Ini yang paling bajingan sih. Saya mah orangnya parah dari dulu mah kayak gitu, saya modelnya parah. Gue nggak peduli keluar. Selesai ujian segala macam, gue dipanggil sama guru. No. Ya gimana ya? Yang lu kerjain ya emang nggak terlalu salah sih, tapi jangan keterlaluan gitu. Jadi saya dari dulunya parah banget, asli parah. Contoh lain yang Ono kerjain. Jadi biar lu tahu bagaimana cara si Ono bergerak gitu. Contoh lain, waktu masuk mahasiswa ada perpeloncoan kan? Dibotak nggak? Udah nggak dia kali ya? Botak? Nggak dibotak? Botak kan? Nggak dibotak ya? Angkatan saya masih dibotak kan? Oke, dulu dibotak. Waktu suruh botak langsung botak. Angkatan gue botak, nggak ada yang botak. Jahat semua, hajar, cekrek semua hajar. Hari kedua botak, nggak ada yang botak, hajar lagi. Hari ketiga 12 orang sisa dari 120 anak, tinggal 12 berdiri, semua berdiri. Dari ujung tanya, kenapa? Lupa. Gue paling ujung, lupa pas Ono. Kenapa? Nggak setuju. Keluar. Yang sisa 11 hajar. Ono keluar langsung ditaruh di belakang gedung himpunan mahasiswa, dirubung sama semua senior. Kira-kira apa yang dikerjain senior sama Ono? Dibotakin kan. Bisa nebak nggak lu? Orang paling bejat, paling berani, vokal. Nggak peduli depan gue siapa, nggak peduli. Diajar main. Kejadiannya adalah gini, udah dirubung, langsung ketua himpunan datang ke gue, cuma ngomong gini aja, yang lain botak, lu botak juga deh, udah gitu aja. Ya udah dia minta baik-baik soalnya, ya udah oke, gue botak kalau ini, tapi mintanya baik-baik. Kalau dia hajar, gue hajar. Jadi saya modelnya gitu, dan saya punya kecenderungan untuk bikin teknik perangnya saya akan ratain ini, dan ini yang menyebabkan Indonesia akhirnya wifi kita bebas. Udah tahu sejarahnya wifi? Free maksudnya? Hah? Free maksudnya? Free. Tahu nggak wifi itu bayarnya berapa? Bayar ke Kominfo. Satu hotspot bayarnya berapa? Tahun 2000 loh. 2012 tahun yang lalu. Ratusan. Hah? 22 juta rupiah per hotspot per tahun. Padahal harga satu akses point kan berapa paling? Harganya 22 juta rupiah. Perang saya langsung urusannya. Padahal saya posisinya adalah penasehat Kominfo, penasehat dirjen. Gue keluar, gue bikin surat, jebret. Saya keluar, tidak akan nginjek kaki saya ke Kominfo sampai urusan ini selesai, dan saya jadi korlap di luar. Parah sih, orang parah banget. Yang terjadi akhirnya kan perang beneran nih. Contoh, ada Indokomtek kan ya, di sana kan? Ya. Itu panitia kan teman semua. Kita siapin ruangan, Kominfo dipanggil, teman-teman datang semua, hajar di situ. Bukan fisik ya, perang mulut langsung. Nah, terus strategi kita kan kalau lagi perang, strategi buat menang ada 3. Buat menang perang ya, ada 4 sih. Yang 3 ini ya, 1 punya kekuasaan, punya power, bisa menang. Lu jadi menteri, jadi dirjen segala macam, punya kekuasaan kan, bisa ngatur kan, menang lu bisa. Ono kan bukan dirjen, bukan menteri, ono rakyat biasa, nggak mungkin pakai power itu. Punya duit, lu bisa menang. Ono nggak punya duit, nggak bisa menang. Yang ketiga, punya masa. Tapi si Ono kan nggak punya masa waktu itu. Jadi caranya biar punya masa gimana? Bikin buku, nulis. Gimana caranya supaya internet murah, kenceng. Pakai wifi, nyolong berjamaah akibatnya. Semua orang nyolong berjamaah. Perang di situ. Jadi yang perang antara kekuasaan sama rakyat. Tapi kita rakyat, kalah tetap. Nah, yang seru dari kisah itu adalah seluruh dunia juga nyari dong caranya internet murah seperti apa kan? Dan dia cari contoh di dunia siapa yang bisa bikin internet murahnya. Nah, kalau contohnya Amerika, semua orang ya lu pasti bisa lah, lu kaya, duitnya banyak pasti bisa. Jepang, lu kaya pasti bisa. Indonesia, oh lu bisa juga. Saya dapat 2 tiket langsung dari Swiss, dari Kanada. Lu ngomong di KTT tentang masyarakat informasi dunia yang pertama waktu itu.
Gua ngomong depan gua presiden menteri. Bangsa dunia, lu pengen murah caranya nyolong frekuensi pakai penggorengan gitu. Selesai turun dirubung sama orang-orang itu. No, bisa ke negara gua nggak ajarin. Padahal kan yang gua ajarin kan tolol banget ya. Akhirnya karena ada pengakuan dunia itu, ada tekanan gede kan ke Kominfo-nya. Tanggal 5 Januari 2005, Hatta Rajasa tanda tangan keputusan Wi-Fi bebas. Itu. Jadi teknik perangnya, ada makanya kalau tadi tanya kan, ini harga, gue mah nggak peduli, lu mau pakai harga mahal nggak masalah, gue buka ilmunya supaya semua jadi pinter kan, mari kita perang. Dan lebih parah lagi, kita bisa bikin jaringan di luar pemerintah loh. Kan yang dia bisa sadap adalah jaringan yang di bawah dia. Iya. Lah kalau kita bisa bikin jaringan sendiri, nggak bisa, santai aja. Orang kita bisa. Ini hari ini, Kominfo ngomongnya 5G kan? Iya. Tahu nggak kalau hari ini desa-desa udah mulai fiber? Fiber anak-anak itu. Kecepatannya berapa? 1 Gbps, 10 Gbps. Kampung. Ini yang Pemalang, Papua itu. Yang jelas kelihatan banget itu anak-anak di Garut, Malang, Sukabumi, fiber. Fiber itu yang ditarik udah, kabel fiber. Parah. Bus kabel fiber. Kabel fiber tahu harganya berapa? 3.000 perak, 2.000-3.000 perak semeter. Tarik. Dan kita udah mulai ngasih training buat orang-orang cara bikin fiber ke desa. Sementara Kominfo kan 5G, kita fiber. Udah jalan. Fiber bisa terkoneksi dengan luar juga. Iya. Ya ada lah, kita kan teman-teman ada kayak Icon Plus masih friend sama kita ya. Jadi kita connect Icon Plus. Kalau Telkom jelas nggak mau lah, plat merah itu nggak mau. Kalau Icon Plus mau. Bukan terus kan yang plat merah. Plat merah tuh yang mau dia. Kalau Telkom nggak mau dia. Kalau Telkom musuh. Kalau Iya, tidak mau. Icon Plus, oke. Karena Icon Plus juga punya masalah, dia kan punya fiber juga, tapi dia antar kota. Kalau dia nggak bisa kayak inilah busway, kan dia butuh feeder ya, feeder ya. Nah kita jadi feeder nih, supaya dia kan dia ini urusannya buat aliran duit yang kenceng sini. Kalau feedernya nggak ada, ini nggak ada duit juga kan. Jadi dia butuh feeder, ya feedernya anak-anak bikin fiber juga udah. Sekarang udah fiber udah mulai parah. Dan itu di Garut dipotong kabelnya sama Telkom. Sama Telkom. Dan itu anu nggak, kejahatan nggak, kriminal nggak? Ya kriminal sih, cuman kan sana berkuasa. Industri itu kayak gitu, industri jahat. Wah keras, kalau ada di bawah keras. Makanya tati kita mah udah dipotong ya bagian dari Konsekuensi. resiko perjuangan lah gitu kan udah. Ya lu pada nggak kepikiran itu kan ya. Jadi taktik saya beda banget sih sama yang orang normal. Kalau biasanya kan head to head pengennya, oke, sana punya mesin bagus, kita pakai mesin bagus lagi. Kalau gua kagak,